Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Sepertinya di pagi hari ini masih kurang semangat ya. Oke, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, mungkin teman-teman harus bisa menjawab salam saya dengan lebih penuh semangat lagi, lebih lebih keras lagi, lebih bersemangat lagi intinya ya. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Semoga kondisinya baik, terutama pada saat seperti kondisi sekarang ini. Kita memang masih dalam pandemi COVID ya, jadi semuanya diharapkan untuk tetap menjaga kesehatan, karena itu merupakan hal yang penting. Bahkan di saat ini kita sedang melakukan pembelajaran daring ya, di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Oleh karena itu diharapkan semuanya bisa menjaga kesehatan, bisa terus berolahraga dengan baik, bisa dengan minum vitamin dan lain-lain sebagainya. Baik, baik untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini. Sekiranya baik bagi kita untuk mengingat Tuhan yang sudah menciptakan kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya meminta ke ketua kelasnya silakan untuk membaca doa, untuk memimpin pembacaan doa kita pada pagi hari ini sebelum mengawali pembelajaran. Baik, ketua kelas silakan dipimpin dulu ya. Silakan dipimpin pembacaan doanya bersama. Baik, terima kasih Ketua Kelas. Wah, luar biasa. Semoga dengan kita membaca doa tersebut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, semoga pembelajaran kita ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan tertib, serta ilmu dan juga manfaatnya bisa kita rasakan dan juga bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi ataupun bagi orang-orang di sekitar kita. Oke, untuk itu yang pertama ingin saya lakukan adalah untuk mengecek kehadiran terlebih dahulu nih dari siswa-siswi sekalian. Baik, di kelas kita ini ada 30 siswa ya. Oke, 32 ya, 32 siswa. Untuk yang tidak hadir hari ini, ada yang tidak hadir ya? Oke, hebat. Alhamdulillah ya semuanya hadir, walaupun pembelajaran kita secara daring memang terkesan kurang bersemangat jika dibandingkan dengan kita belajar langsung di kelas. Tapi semoga ini tidak mengurangi esensi pembelajaran kita ya. Jadi walaupun daring, tetapi pembelajaran kita ini bisa berlangsung secara bermakna. Oke, mungkin saya ingin menghimbau kepada siswa-siswi sekalian yang masih belum menyalakan kamera. Yuk, bisa dinyalakan dulu kameranya. Saya ingin melihat wajah-wajah kalian gitu ya, yang ganteng dan cantik ini. Oke, silakan dibuka dulu. Oke, jadi setelah dicek semuanya hadir ya, 32 siswa. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya setelah kita mengabsen ya, mengawali hari ini, saya ingin share screen terlebih dahulu nih untuk apa yang akan kita pelajari pada eh, pagi hari ini. Oke, bagaimana? Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kemarin masih ada ingat nggak kita hari ini rencananya mau belajar apa? Iya, silakan Gusti ya itu kan. Iya, betul sekali apa yang sudah dikatakan dari Gusti. Jadi seperti janji kita pada pertemuan kemarin, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai norma. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu norma? Ayo, yang bisa silakan angkat tangannya melalui fitur resetnya. Silakan yuk. Oke, iya. Alif, silakan Alif untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira norma itu apa sih gitu? Lalu bagaimana pandangan Alif mengenai norma ini? Yuk, silakan. Oke, bagus ya. Jadi penjelasan yang sudah disampaikan teman kita itu sudah benar-benar oke gitu ya. Berkaitan dengan norma.
Oke, jadi di dalam pembelajaran ini tentunya kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pentingnya bagi kita untuk bisa menghargai norma-norma ini supaya kita bisa untuk ke poin selanjutnya. Ke poin selanjutnya yaitu dapat memahami norma-norma yang berlaku. Nah, setelah kita memahami norma-norma yang berlaku tersebut, kita menjadi tahu, kita menjadi paham, dan selanjutnya kita bisa mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Nah, yang terakhir, apabila kita sudah memahami, kita sudah mematuhi, kita sudah melaksanakan norma-norma tersebut, maka selanjutnya kita akan mengkampanyekan, kita akan memberikan sosialisasi kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu di lingkungan teman kita ataupun di lingkungan keluarga kita juga. Mungkin masih ada yang kurang paham dan kurang mengimplementasikan dari norma-norma tersebut. Maka dari itu, diharapkan dari tujuan pembelajaran ini semuanya bisa tercapai. Oke, apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita bedah-bedah. Apa saja yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan norma? Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit quotes ataupun sedikit apa ya? Ini peribahasa yang berasal dari Sumatera Barat. Di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak makna dari peribahasa ini? Yuk, yang bisa silakan sekali lagi Raisen. Ya, mungkin silakan Siti, silakan untuk Panik. Silakan paparkan apa sih maksud dari di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Yuk, silakan. Oke, keren ya jawaban dari Siti. Jadi, benar apa yang sudah dikatakan, bahwasannya dalam kita berkehidupan, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi peraturan ataupun hukum yang berada di tempat kita tinggal tersebut. Misalnya bahwa saya adalah orang Melayu, dan begitu saya tinggal di Jawa, maka saya harus mematuhi peraturan ataupun hukum yang ada di tanah Jawa tersebut. Oleh karena itu, kita harus mampu dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ataupun menjadi manusia yang mampu beradaptasi. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu adalah pengertian dari norma. Tadi sudah sempat disinggung ya, bahwasannya dari teman kita tadi bahwa kita selaku manusia itu merupakan makhluk sosial. Nah, dari Aristoteles mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Politics, ada istilah Zoon Politikon, yang artinya adalah selalu hidup dalam kelompok. Nah, ini bisa dimaknai bahwa kita selaku manusia itu tidak bisa lepas dari kehidupan orang lain. Artinya kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam aktivitas kita sehari-hari. Nah, dengan kita beraktivitas dan kita bersosialisasi kepada masyarakat, maka dalam bersosial ini sering terjadi konflik ataupun permasalahan yang artinya dalam hal ini akan menjadi suatu hal yang akan menghambat dari sosialisasi kita kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu aturan dan landasan yang mengatur tentang kehidupan kita bersama masyarakat. Oke, norma. Jadi norma itu bisa dikatakan adalah suatu aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sementara larangan itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Nah, di sini ada sanksi. Sanksi ini akan diberikan kepada seseorang ataupun sekelompok orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja norma itu. Jadi kita akan membahas macam-macam norma. Nah, yang pertama adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini merupakan peraturan hidup yang muncul dari bisikan kalbu atau hati nurani manusia. Jadi ini bisa dikatakan suatu peraturan yang muncul dari dalam diri kita pribadi selaku manusia. Nah, ini akan menjadi suatu hal yang muncul secara begitu saja, seperti rasa bersalah ataupun rasa tidak enak akan sesuatu hal yang sudah kita lakukan.
peraturan ini memang bukan peraturan yang bersifat formal, melainkan bersifat non formal karena tidak memiliki suatu landasan ataupun aturan yang benar-benar tertulis. Oleh karena itu, contohnya di antara lain adalah kita akan merasa bersalah ketika kita berbohong kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berhubungan dengan perilaku dan berhubungan dengan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan. Nah, norma kesopanan ini sebenarnya lahir dari budaya suatu masyarakat tertentu gitu, sesuai dengan tempat tinggalnya. Misalnya di suatu daerah memiliki bentuk kesopanan untuk menatap wajah ataupun saling menatap terhadap orang yang jika berbicara dengan orang yang lebih tua. Nah, bisa saja norma ini ataupun hal ini menjadi suatu yang bertentangan dengan masyarakat di wilayah lain. Nah, contohnya di antaranya adalah tata cara bertamu, lalu menyapa orang lain tadi. Mungkin di suatu tempat kita harus berbicara dengan orang yang lebih tua dengan menatap matanya, namun di sisi lain, di daerah lain, kita justru tidak boleh menatap orang yang lebih tua ketika kita berbicara kepadanya. Jadi, bisa kita kesimpulkan juga bahwasannya norma kesopanan ini norma yang non formal karena tidak ada aturan yang benar-benar tertulis untuk mendefinisikan apa saja yang menjadi larangan ataupun perintah di dalam norma ini. Lalu yang selanjutnya ada norma agama. Nah, norma agama ini adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dengan tuntunan yang diturunkan tertulis dalam kitab suci atau yang lainnya. Nah, jelas ya. Jadi norma agama ini adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apabila kita melaksanakan perintah tersebut, maka kita akan mendapat hadiah ataupun ganjaran yaitu pahala gitu ya. Kalau kita sebagai muslim menilainya sebagai suatu pahala. Namun apabila kita meninggalkan perintah itu atau justru kita melakukan apa yang dilarang di dalam agama, maka kita akan mendapatkan dosa atau hukuman dari Tuhan kita. Nah, contohnya adalah perintah untuk menjalankan sholat bagi yang muslim. Nah, ini sebagai contoh. Dan di agama lain juga punya perintah-perintah yang harus dijalankan setiap umatnya. Nah, yang selanjutnya adalah norma hukum. Jadi norma hukum ini adalah peraturan yang ada pada suatu masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi ya pada negara tersebut. Jadi norma hukum ini benar-benar formal seperti norma agama tadi yang memiliki kitab suci sebagai pedomannya ya. Jadi di norma hukum ini juga memiliki undang-undang ataupun peraturan yang sudah dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Nah, misalnya ada kita mematuhi ataupun melanggar larangan yang ada di rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya adalah fungsi norma dalam masyarakat. Nah, fungsi norma dalam masyarakat ini diantaranya adalah sebagai dorongan untuk setiap individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dengan nilai-nilai yang berlaku. Nah, jadi norma ini memang tidak akan sama ya di suatu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya di Jawa itu tidak mungkin ataupun mungkin berbeda dengan tempat di Sumatera ataupun di Kalimantan. Begitupun pula dengan norma hukum. Di suatu daerah mempunyai perdanya masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan suatu peraturan ataupun suatu norma di suatu wilayah tertentu. Gitu. Oleh karena itu, kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Seperti peribahasa tadi kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lalu, sebagai batasan tingkah laku yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini berkaitan dengan kita bersosialisasi tadi yang sudah kita bahas di awal, bahwa kita dalam bersosialisasi pasti akan mengalami konflik, kita akan mengalami permasalahan-permasalahan sosial. Oleh karena itu, ini menjadi batasan supaya nantinya akan membantu kita untuk menjaga hubungan kita dengan manusia lain. Lalu yang selanjutnya adalah untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai nilai yang berlaku. Selain itu juga sebagai pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, ini penting karena jangan sampai kita hidup di masyarakat, kita tidak memiliki pedoman yang mana nantinya akan bisa dikatakan semeraut ya.
tidak teratur dalam kehidupan masyarakat kita. Lalu untuk selanjutnya adalah membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Nah, ini adalah bagaimana seorang masyarakat ataupun sekelompok masyarakat ya, sekelompok masyarakat itu mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan gitu. Jadi tidak akan apa ya, akan meminimalis kendala-kendala, akan setidaknya mengurangi risiko kendala yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai norma tadi, terlebih dahulu apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu ya terkait dengan yang sudah disampaikan? Bagaimana? Apa ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, oke. Jadi pertanyaannya adalah ganjaran apa yang akan didapatkan seseorang apabila melanggar suatu norma tertentu? Ya jelas ya karena di dalam norma sendiri terdapat perintah dan juga larangan. Nah, apa saja yang akan didapatkan seseorang apabila melanggar suatu larangan yang ada di dalam suatu norma? Nah, di dalam norma kesusilaan, seorang yang melakukan pelanggaran seperti berbohong tadi akan merasakan seperti tidak enak ataupun rasa bersalah dari dalam dirinya sendiri gitu. Nah, ini menjadi hukuman untuk dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Lalu jika kita berbicara mengenai norma kesopanan, maka hukuman yang akan didapatkan seseorang apabila melanggar adalah bentuk pengucilan ataupun diasingkan gitu. Dalam artian akan diomongin gitu di antara masyarakat tersebut bahwa orang ini kurang sopan gitu. Nah, jika dalam norma agama, seseorang yang melanggar itu biasanya akan mendapatkan istilahnya dosa gitu ya. Nah, ini akan menjadi hubungan bagaimana seseorang itu dengan Tuhannya gitu. Lalu untuk negara atau untuk norma hukum, karena di norma hukum ini adalah yang menyelenggarakan atau membuatnya adalah lembaga negara, maka bisa dikatakan hukumannya pun berupa sanksi kurungan penjara ataupun denda. Nah, itu ya berbagai bentuk akibat apabila melanggar norma-norma tertentu. Oke, masih ada lagi? Oke, sepertinya cukup ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Diskusi ini akan dilakukan secara berkelompok dengan membuat analisis berkaitan dengan kejadian atau peraturan dalam lingkungan. Nah, untuk kelompok satu seperti yang sudah dibagikan tadi, akan membahas mengenai kejadian ataupun aturan di dalam norma agama. Nah, untuk selanjutnya adalah norma hukum, kelompok 2, kelompok 3 ada norma kesopanan, dan kelompok 4 norma kesusilaan. Nah, misalnya dalam norma agama ya, seseorang diperintahkan untuk melakukan ataupun membayar zakat gitu. Nah, di sini siswa-siswi sekalian bisa melakukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber ya, mengapa aturan itu perlu diterapkan dalam norma, dan jika tidak dilaksanakan, mengapa dan apa dampak yang akan terjadi gitu. Nah, misalnya tadi kewajiban membayar zakat bagi muslim ya itu terkait di norma agama. Nah, kayak lakukan pengumpulan informasi dan juga diskusi nanti akan dipresentasikan. Nah, waktu diskusi ini selama 40 menit. Oke, silakan uh, masuk ke breakout Zoom sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung saja uh, untuk setiap kelompok melakukan presentasi ya. Oke, dimulai dari kelompok satu. Yuk silakan melakukan presentasi. Oke, itu tadi yang sudah dipaparkan dari kelompok satu yang berkaitan dengan norma agama. Mereka mengangkat permasalahan di mana suatu aturan di norma agama mengapa
seseorang melakukan berpuasa gitu ya. Ini khusus untuk di agama Muslim ya. Nah, oke, pembahasannya juga sudah cukup bagus ya, sudah menarik, dan penjelasannya juga sudah terbilang cukup teratur. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita berikan aplaus dulu untuk kelompok satu. Oke, untuk selanjutnya mari kita lanjut ke kelompok dua. Yuk silakan kelompok dua. Oke, terima kasih kelompok dua atas paparannya. Luar biasa ya. Jadi di dalam norma hukum, seperti contohnya adalah memakai helm di lalu lintas saat kita berkendara motor ya. Eh, Penjelasan yang sudah disampaikan sudah terbilang cukup sesuai ya. Jadi benar seperti yang dikatakan bahwasannya helm itu penting digunakan karena memang ini menjadi suatu hal yang bisa menjadi faktor penyelamat gitu apabila terjadi kecelakaan ataupun terjadi hal yang tidak diinginkan dalam eh, kita berkendara motor gitu. Dengan adanya helm ini melindungi kepala kita karena ya kepala kita itu merupakan bagian tubuh yang penting ya. Oleh karena itu penting bagi teman-teman semuanya nanti kalau berkendara jangan lupa menggunakan helm gitu. Oke, terima kasih kelompok kedua. Kita berikan aplaus juga untuk kelompok kedua. Oke, untuk selanjutnya silakan kelompok tiga untuk melakukan presentasi. Oke, kelompok tiga membahas mengenai norma kesopanan. Nah, di sini kelompok tiga membahas mengenai bagaimana cara bertamu ya di suatu masyarakat. Dan ini sudah terbilang cukup baik ya. Sudah luar biasa penjelasannya sudah cukup bagus. Namun mungkin nantinya akan lebih baik jika dispesifikkan gitu mengenai kesopanan ini berlaku di masyarakat mana gitu. Sehingga karena kan setiap negara atau setiap tempat gitu ya, ataupun setiap daerah itu memiliki tingkat kesopanannya masing-masing gitu. Oke, namun secara umum sudah cukup baik. Kita beri aplaus juga untuk kelompok 3. Oke, yang terakhir silakan kelompok 4 untuk menyampaikan uh, hasil diskusinya. Baik, terima kasih kelompok 4 sudah menjelaskan mengenai aturan, salah satu aturan ya di norma kesusilaan. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan sebagai aturan karena memang uh, ini adalah aturan yang timbul dari diri pribadi manusia tersebut. Oke, penjelasannya sudah cukup bagus untuk kelompok 4. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok 4. Oke, mungkin untuk selanjutnya, setelah kalian semua melakukan presentasi, sudah melakukan diskusi, sudah mengumpulkan informasi juga, tadi uh, untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, refleksinya adalah setelah kalian mempelajari dan juga membahas mengenai norma-norma tersebut. Nah, saya minta setiap orang melakukan ataupun menulis apa saja yang sudah kalian dapatkan, pengetahuan apa saja yang sudah kalian dapatkan di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lalu, apa hal tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah melakukan pembelajaran di pagi hari ini? Nah, salah satunya adalah kita harus memahami, menerapkan atau menaati, dan juga yang terakhir adalah kita mengkampanyekan ataupun memberikan informasi yang sudah kita dapatkan ataupun pelajaran yang sudah kita dapatkan kepada orang di sekitar kita. Nah, silakan ditulis di kertas, nanti silakan dikumpulkan melalui ketua kelas. Oke, mungkin itu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita ini bermakna. Semoga, semoga juga apa yang sudah kita dapatkan di hari ini akan menjadi manfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Namun pada akhirnya perlu kita tekankan bahwa norma ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena sekali lagi kita dalam bersosial, kita dalam berinteraksi dengan manusia lain ataupun dengan kelompok, pastinya akan menimbulkan suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk mencegah suatu permasalahan itu, mencegah konflik itu, maka penting bagi kita untuk paham, lalu melaksanakan, dan juga menaati norma yang ada tersebut. Sehingga akan tercapai suatu rasa damai, rasa tentram, dan rasa nyaman dalam bersosialisasi. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan bagi teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terutama juga mengenai dengan materi ataupun pembelajaran yang sudah kita dapatkan di pagi hari ini. Iya, silakan. Oke, luar biasa. Jadi sudah disimpulkan juga ya dari teman kita bahwasannya pembelajaran kita ini sudah cukup bermakna gitu ya. Apapun yang sudah kita dapatkan semoga menjadi manfaat. Oleh karena itu, marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan nafas hamdalah dan juga doa bersama. Untuk ketua kelas silakan dipimpin lagi doanya. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita ini semakin bermanfaat dan akan semakin menambah wawasan teman-teman semuanya dan juga saya pribadi. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.